Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dan berikut rekan-rekan saya. Saya Megriza Anggraini. Nama saya Nia Kurniati. Saya Mersiana. Tujuan membuat video. Mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks peranan sel dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: 1. Membaca dan memahami materi sel. 2. Merekam video tentang materi yang akan disampaikan. 3. Dan mengedit video. Apa itu sel? Sel adalah makhluk hidup kecil yang mewakili kehidupan, memiliki 3 prinsip dasar. 1. Unit struktural dari segala bentuk kehidupan. 2. Fungsional dan fisiologis kehidupan atau ada metabolisme di dalamnya yang menentukan perkembangan selanjutnya. 3. Unit asal dari apa yang kita pahami sebagai kehidupan. Apa saja jenis sel? Berdasarkan membran inti, sel pada makhluk hidup terdiri dari 2 komponen utama, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. 1. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Kata prokariotik sendiri berarti sebelum nukleus, yaitu suatu organisme bersel satu tanpa adanya nukleus. Hal ini berarti bahwa sel prokariotik ini terlebih dahulu ada dibandingkan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki 3 kelompok dasar. Di antaranya ialah plasmamalema, ribosom, dan nukleoid. 2. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti atau nukleus, karion, yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel eukariotik memiliki 2 membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Apa saja organel-organel sel? Organel sel terdiri dari 1. Nukleus. Nukleus atau inti sel diselubungi oleh selaput inti yang bermembran ganda dan berpori. Pori pada inti berfungsi sebagai masuknya molekul yang memiliki ukuran besar. Yang kedua, ribosom. Ribosom tersusun dari RNA dan protein. Fungsi ribosom yaitu translasi mRNA menjadi protein atau sintesis protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbuat dari kantung pipih yang bermembran tunggal yang dinamakan dengan sisterna. RE berperan dalam transport zat. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi memiliki suatu reseptor protein dari RE kasar protein yang diterima akan dimodifikasi sebelum akhirnya dilepaskan melalui trans di Golgi. Kemudian, protein ini dikirimkan ke seluruh bagian sel dengan menggunakan vesikula. Yang kelima, lisosom. Lisosom adalah suatu kantung bulat yang bermembran sel. Lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang telah tua dan mencerna molekul makanan yang memiliki ukuran besar. 6. Mitokondria. Mitokondria adalah suatu organel bermembran ganda yang berperan untuk respirasi seluler. Oksison memiliki bentuk kantung bulat dengan membran tunggal dan memiliki peran dalam proses oksidasi asam lemak, etanol, dan senyawa lain. Sentrosom. Sentrosom terdiri dari 2 sentriol yang dibentuk dari protein mikrotubulus. Sentriol berperan dalam membentuk benang spindle pada saat pembelahan. Membran plasma memiliki peran sebagai pendukung bentuk sel, pelindung, pengatur pergerakan zat keluar atau masuk sel. Dinding sel, bakteri, sel tumbuhan, dan jamur. Oleh sel. Vakuola merupakan suatu pasien berhubungan dengan air, makanan, bisa metabolisme, dan lanjut. Vesikula merupakan suatu pasien berhubungan yang bermanfaat sebagai penyimpan atau sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, bentuk. Sel hewan berbentuk bulat, tidak beraturan, sedangkan sel tumbuhan berbentuk persegi panjang tetap. Yang kedua, dinding sel. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku mengelilingi membran sel. Ketiga, klorofil atau kloroplas. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Pada sel hewan, energi dan makanan dihasilkan melalui respirasi sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, menghasilkan energi dari sinar matahari pada proses fotosintesis, di mana menggunakan organel sel yang disebut kloroplas.
Yang keempat, sentriol. Sel hewan memiliki sentriol dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Kelima, vakuola. Pada sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki satu vakuola pusat yang dapat menempati hingga 90% dari volume sel. Yang keenam, lisosom. Pada sel hewan terdapat lisosom untuk melakukan pencernaan secara pinositosis atau fagositosis. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak ditemukan lisosom.